Baik, selamat pagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk konsep dan perancangan database. Jadi, untuk kita dapat membayangkan apa sih database tersebut, bayangkanlah misalnya ada lemari arsip atau filing kabinet. Jadi, biasanya lemari arsip itu akan terisi dari banyak map-map ya. Jadi dokumen apa dikumpulin dari jadi satu map, kemudian dokumen berikutnya jadi satu map. Nah, tiap-tiap map itu biasanya diberi sampul untuk menunjukkan identitas dari data map tersebut. Kemudian mapnya dikelompokkan atau ditempatkan dengan pola-pola tertentu ya. Jadi di dalam lemari arsip itu akan banyak terdiri dari map-map, kemudian dalam satu map akan terdiri dari banyak dokumen gitu. Jadi kenapa map tersebut dikelompokkan, kemudian ditempatkan untuk dengan pola-pola tertentu, misalnya untuk data A ditempatkan misalnya di kabinet lemari yang paling atas, kemudian yang berikutnya kelompok kedua diletakkan di lemari yang arsip yang row kedua dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah karena dokumen tersebut akan diperlukan suatu saat nanti atau ada keperluan tertentu. Jadi supaya kita cepat dapat mencarinya kalau diperlukan sewaktu-waktu, jadi dikelompokin sehingga mudah mencarinya. Jadi ilustrasi seperti seperti yang saya ceritakan tadi itu kurang lebih mirip seperti cara kerja database ya. Jadi intinya adalah pengaturan data atau arsip, kemudian kecepatan dalam pengambilan data atau arsip tersebut. Sedangkan apa perbedaannya? Kalau persamaannya kan tadi untuk mengatur data atau menempatkan data, kemudian supaya bisa cepat, supaya bisa mudah dalam mencarinya. Sedangkan kalau perbedaannya apa? Jadi perbedaannya itu pada media penyimpanannya. Jadi kalau misalnya lemari arsip ya, lemari arsip umumnya bentuknya kayu atau bentuknya besi ya. Sedangkan kalau database tidak berbentuk fisik yang seperti kita lihat. Jadi database itu disimpan dalam media penyimpanan elektronis, yaitu hard disk yang ada di komputer ataupun yang ada di laptop. Jadi itu perbedaannya dari segi media penyimpanannya. Meskipun demikian, tidak semua penyimpanan data secara elektronis bisa disebut database. Jadi misalnya kalian buat Word, dokumen Word gitu. Kalian simpan dalam media elektronis, file Word tersebut database nggak? Ya, tidak. Jadi yang ditonjolkan dalam database adalah pengaturan atau pengorganisasian datanya. Gitu ya. Kemudian ini perbedaannya ya. Jadi kalau dari ilustrasinya ini lemari arsip nih, di dalamnya isi map dikelompokkan tertentu, kemudian di dalam map itu ada dokumen-dokumen tertentu. Datanya dalam bentuk lembaran atau dokumen-dokumen, kemudian lama dalam melakukan pencarian, kemudian lambat dalam memperoleh informasi. Jadi kita kan harus nyari satu-satu ya. Oh, misalnya dia di kelompok kategori A. Oh, kategori A itu ada di lemari arsip paling atas. Paling atas itu kita harus cari lagi gitu. Sedangkan kalau database itu datanya disimpan dalam bentuk tabel atau file sesuai dengan fungsinya. Kemudian mudah dalam melakukan pencarian dan cepat dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Itu perbedaannya ya. Nah, jadi pengertian database apa? Jadi pengertian database dari beberapa sumber. Yang pertama, database adalah collection of data arranged according to a fixed structure. Jadi pengaturan data, pengumpulan data yang dikumpulkan, yang diatur gitu. Kemudian pengertian kedua, database is an organized collection of data. Jadi tetap collection of data ya. Is an organized collection of data used for the purpose of
modeling some type of organization or organizational process. Jadi database itu adalah kumpulan data yang diorganisasi untuk tujuan tertentu bagi organisasi. Kemudian yang ketiga, database pengertiannya adalah kumpulan data. Jadi kalau kita lihat dari tiga pengertian yang ini, database itu adalah kumpulan data yang di-arrange atau yang diorganisasi ya. Nah, jadi keywordnya apa yang kita bisa dapatkan keyword untuk database itu. Jadi database keywordnya yang pertama adalah kumpulan data. Keyword yang kedua adalah saling keterkaitan. Dan yang ketiga adalah organisasi atau pengaturan data. Itu keywordnya untuk database. Ya, jadi ada kumpulan data, ada saling keterkaitan, ada organisasi atau pengaturan data. Jadi kumpulan database itu kumpulan data yang saling terkait, kemudian diorganisasi atau diatur datanya. Contohnya apa? Misalnya database jurusan pariwisata Politeknik Negeri Bali, atau database supermarket Poli Supermart, database kependudukan Desa Pebuyangan Kaje, misalnya gitu. Itu contoh-contoh database ya. Jadi misalnya kalau database jurusan pariwisata adalah kumpulan data terkait jurusan pariwisata. Kalau misalnya database Poli Supermarket berarti database kumpulan data terkait supermarket ya. Kemudian database kependudukan kumpulan data terkait data kependudukan di desa. Kemudian kenapa kita menggunakan database? Jadi, alasan kita menggunakan database adalah untuk mengolah data. Ada beberapa media yang bisa dipakai. Misalnya, kita bisa melakukan pengolahan data pakai Microsoft Excel. Atau, kita juga bisa mengolah data pakai aplikasi database yang disebut dengan Microsoft Access. Jadi, masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, alasan untuk mengolah data menggunakan database yaitu pertama, kalau data yang diolah dalam ukuran besar. Jadi, kalau misalnya datanya diolah dalam ukuran besar, kita menggunakan database. Kemudian, untuk memudahkan dalam mengelola data tersebut. Kemudian, dalam mengolah data tidak memerlukan kalkulasi yang berat dan mendalam. Ya, itu alasan untuk mengolah data menggunakan database. Nah, untuk pengelolaan database sendiri, tahapannya apa? Jadi, sebelum kita membuat database, ya, kita harus yang pertama melakukan perancangan atau desain database. Jadi, kita harus merancang database yang kita inginkan. Setelah kita melakukan perancangan terhadap database, baru kita melakukan input data pada database tersebut. Nah, kalau misalnya sudah input data, misalnya ada kekeliruan dalam penginputan data, bisa kita update atau kita olah kembali datanya. Ya, bisa delete data. Jadi ada insert, input data atau insert data, update data, atau perubahan data, bisa juga delete data. Itu ya. Baik, yang pertama sekarang tahapan pertama. Dalam tahapan pertama membuat database itu kita melakukan perancangan database ya. Mudahnya kalau kalian mau merancang database, pertama kalian bisa ikuti tahapan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di screen ya. Jadi misalnya apa tujuan pembuatan database tersebut? Jadi kalian mau buat database apa? Jadi tentukan dulu tujuannya. Jadi kalau sudah tahu tujuan tersebut, berarti kalian akan tahu database itu database apa gitu. Kemudian yang kedua, kumpulan data apa saja yang dibutuhkan agar sesuai dengan tujuan pembuatan database tersebut. Kumpulan data akan disimpan pada wadah yang disebut dengan tabel. Nanti dalam database itu ada tabel. Untuk menyimpan data-data itu kita simpan dalam tabel. Kemudian pertanyaan yang ketiga, karakteristik apa saja yang diperlukan untuk masing-masing tabel yang sesuai dengan tabel tersebut dan relevan dengan tujuan database.
karakteristik ini akan menjadi kolom yang akan ada pada tabel atau dalam database disebut field. Ya. Jadi tabel dalam database hanya menyimpan data mentah atau raw data, tidak menyimpan hasil kalkulasi ya. Jadi nanti kalau kita buat database, tabel-tabel itu nyimpennya adalah data mentah atau raw data. Jadi kalau kalkulasi kita tidak disimpan dalam tabel. Ya. Jadi itu untuk perancangan database. Nah, contohnya apa? Misalnya yang pertama, tujuannya gimana? Tujuan pembuatan database apa? Jadi saya punya tujuan pembuatan database untuk memudahkan pengelolaan terhadap data terkait akademik. Misalnya di suatu kampus atau di suatu sekolah. Jadi kalau misalnya sudah tahu tujuannya terkait penyimpanan data terkait akademik, berarti kita udah tahu, oh ternyata database yang harus kita buat adalah database akademik. Ya. Nah, ini contohnya, database akademik. Kemudian di database akademik itu kita masuk ke pertanyaan kedua lagi. Kumpulan data apa saja yang dibutuhkan agar sesuai dengan tujuan pembuatan database tersebut? Oh, sekarang kita pikirin, kalau misalnya kita buat database akademik, data apa saja kira-kira yang ada di dalam database tersebut? Kumpulan data apa saja? Oh, kalau misalnya akademik kampus, biasanya datanya adalah data mahasiswa. Berarti data mahasiswa di database akan disimpan dalam tabel yang namanya tabel mahasiswa. Oke, berarti tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Sekarang kita cari lagi, oh ternyata di database akademik itu akan ada data dosen, akan ada data mata kuliah, akan ada data prodi, akan ada data nilai, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu data-data tersebut, data-data tersebut akan disimpan dalam database dalam bentuk tabel, sehingga akan ada yang namanya dalam database itu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel prodi, dan tabel nilai. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya ada data lain yang terkait dengan database akademik, bisa dibuatkan tabel lagi. Oke, sekarang sudah dapat nama database akademik. Data yang terkait database akademik yang disimpan dalam tabel udah dapat 5 tabel. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Karakteristik apa saja yang diperlukan untuk masing-masing tabel yang sesuai dengan tabel tersebut dan relevan dengan tujuan pembuatan database. Jadi karakteristik masing-masing tabel. Kita lihat yang pertama, tabel mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya karakteristik apa? Ya, mahasiswa biasanya dalam data mahasiswa itu kita akan punya misalnya data NIM, data nama mahasiswa, data alamat, data telepon, data jenis kelamin, data agama gitu. Misalnya ada data nomor telepon gitu. Dan sebagainya ya. Jadi berarti karakteristiknya untuk tabel mahasiswa ada contohnya NIM, nama mahasiswa, alamat, telepon, jenis kelamin, agama gitu. Ya, sekarang yang kedua, data dosen. Kira-kira data dosen itu karakteristiknya apa? Dosen biasanya punya NIP ya. Kemudian ada nama dosen, ada alamat, ada telepon, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh. Kemudian berikutnya data prodi. Prodi biasanya prodi itu punya kode sendiri ya. Ada kode prodi, ada nama prodinya, kemudian prodi itu masuk jurusan apa. Tuh. Kemudian data mata kuliah. Data mata kuliah biasanya di data mata kuliah itu karakteristiknya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS gitu. Kemudian di data nilai ada biasanya ada kode mata kuliah, dia ikut mata kuliah apa, kemudian NIM mahasiswa tersebut berapa, nilainya untuk mata kuliah itu apa. Ya, jadi kita akan punya kurang lebih 5 tabel dalam database mahasiswa. Jadi database, ingat tadi, database adalah kumpulan data yang saling terkait.
yang diorganize atau dilakukan pengaturan tertentu. Jadi di database kumpulan data ya kalau kita lihat udah kumpulan data ya, karena ada 5 kumpulan data ya. Sekarang apakah datanya terkait? Kita lihat dosen dan mahasiswa ya terkait ya. Kemudian misalnya mahasiswa dan prodi juga terkait. Begitupun juga dengan mata kuliah dan nilai. Jadi keyword-keyword tadi kalian harus coba cek lagi dengan data atau tabel yang kalian buat sudah sesuai atau tidak gitu. Ya. Kemudian berikutnya contoh yang kedua itu tadi ada database akademik. Sekarang kita mau buat database hotel. Jadi database hotel adalah database yang menyimpan data terkait, tujuannya untuk menyimpan data terkait hotel gitu. Sekarang kita lihat tujuannya untuk data terkait hotel, berarti kita akan buat database hotel. Nah, dalam database hotel itu pertanyaan berikutnya, data apa saja yang kira-kira ada? Oke, berarti di hotel biasanya kita akan menyimpan data kamar. Hotel itu akan menyimpan data kamar, berarti nanti akan ada tabel kamar. Kemudian hotel itu juga akan menyimpan data customer atau data pelanggan atau data tamu. Berarti akan ada tabel tamu. Kemudian berikutnya lagi, hotel akan menyimpan data pegawai. Data-data terkait pegawai, kemudian data-data terkait fasilitas, data-data terkait pemesanan atau booking, dan data-data terkait transaksi. Jadi di database hotel kita bisa mendefinisikan bahwa database hotel akan terdiri dari tabel kamar, tabel customer, tabel pegawai, tabel fasilitas, tabel pemesanan, dan tabel transaksi gitu ya. Nah, contoh lain lagi, sekarang contohnya database minimarket. Database minimarket kira-kira, database minimarket, kalau data yang ada di minimarket pasti misalnya data barang, kan data produk-produk yang dijual di minimarket tersebut. Kemudian ada di minimarket itu ada karyawannya, berarti minimarket akan menyimpan data karyawan. Kemudian di minimarket akan ada proses pembelian, pembayaran, berarti akan ada proses transaksi ya, berarti ada data transaksi. Kemudian misalnya di minimarket produk-produk yang dijual itu kita minimarket tersebut dapatkan dari mana? Misalnya minimarket tersebut dapatkan dari supplier, maka akan ada tabel supplier gitu ya. Kalau data-data supplier yang mensuplai produk atau barang ke minimarket tersebut. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan supplier, berarti kita akan ada proses pembelian ke supplier ya, berarti akan ada data pembelian atau tabel pembelian ya. Jadi di database minimarket datanya atau tabelnya ada tabel barang, karyawan, transaksi, supplier, pembelian. Apakah ini saja? Tidak, kalian bisa definisikan lagi gitu. Kalau misalnya ada ternyata data yang perlu disimpan dalam database di minimarket selain tabel ini, silakan ditambahkan gitu ya. Ini contoh ilustrasinya ya. Jadi ini nama database-nya, database akademik ya. Kemudian ini nama tabelnya, ada tabel mata kuliah, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai ya. Kemudian di sini ada karakteristiknya. Tabel mata kuliah ada kode MK, nama MK, SKS, tabel mahasiswa ada NIM, nama, alamat, jurusan, tabel nilai ada kode MK, NIM, nilai ya. Jadi database terdiri dari tabel. Oke, database paling atas terdiri dari tabel. Tabel itu akan terdiri dari field dan record. Tabel akan terdiri dari field dan record. Yang mana field, yang mana record? Field itu adalah kolom. Ini kode MK, nama MK, SKS itu adalah field. Atau yang tadi kita sebut langkah yang kedua, karakteristik dari data atau tabel itu namanya field ya. Sedangkan record apa? Record adalah baris ya. Baris data ini yang namanya record yang ke samping nih. SI138 basis data 3. Ini satu record nih, record pertama.
record keduanya PA115PPN3. Jadi yang ke samping ini namanya record ya. Yang ke bawah atau kolom ini namanya field. Jadi kalau ditanya tabel kuliah terdiri dari berapa field, berapa record? Tabel kuliah terdiri dari 3 field dan 2 record. Kemudian tabel mahasiswa terdiri dari berapa field dan berapa record? Tabel mahasiswa terdiri dari 4 field, 2 record. Tabel nilai terdiri dari berapa field, berapa record? Tabel nilai terdiri dari 3 field, 3 record. Itu ya, itu. Jadi ini adalah contoh database akademik di mana masing-masing tabel sudah punya karakteristiknya sendiri dan sudah berisi record data. Kemudian antara satu tabel dengan tabel yang lain itu ada keterkaitan. Contohnya, di tabel kuliah ini dilihat tanda panahnya. Tabel kuliah ini akan terkait dengan tabel nilai karena kita bisa lihat, kalau gampangnya kalian lihat gimana dia terkait. Lihat aja, ada nggak field yang sama di antara dua tabel itu. Lihat tabel kuliah, tabel nilai, ada nggak? Oh ada, yang terkait adalah atau yang sama adalah kode MK, maka tabel itu akan terkait gitu. Kemudian mahasiswa dengan nilai, ada nggak keterkaitan? Oh ada, keterkaitannya apa? NIM-nya gitu. Jadi tabel kuliah khusus menyimpan data terkait kuliah, tabel mahasiswa khusus menyimpan data terkait mahasiswa, tabel nilai menyimpan data terkait nilai yang diambil dari tabel kuliah maupun tabel mahasiswa gitu ya. Jadi kode MK ini diambil dari tabel kuliah, NIM itu diambil dari tabel mahasiswa. Sehingga tahu oh MK-nya SI138, SI138 itu basis data ya. Mata kuliah basis data dengan NIM segini, NIM segini ini siapa? Si Andi. Ya. Si Andi, Andi mata kuliah basis data dia dapat nilai A. Ya, itu contoh dari database ya. Kemudian ya ini yang tadi field, ini record ya. Nah sekarang latihan ya. Sekarang kalian coba cari 2 contoh database yang dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan menggunakan contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah kalian cari database-nya, berikan 3 contoh tabel yang cocok untuk bagian dari database tersebut. Kemudian sebutkan beberapa kolom atau field yang cocok untuk masing-masing tabel yang relevan dalam pembuatan database tersebut. Ya, silakan bisa dilatih untuk melatih pemahaman kalian terhadap perancangan database atau pembuatan database ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi konsep dan perancangan database. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.